hangat jadi pembicaraan, dugaan perselingkuhan berujung saling lapor antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan seorang model dewasa Lisa Natalia. Menuai sorotan, kasus ini pun mengemuka lagi kemirisan sekaligus pertanyaan. Pejabat publik ketahu malu. Berikut tanggapan warga juga bahasan bagaimana baiknya kita sebagai warga melihatnya dan menyikapinya. Perseteruan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana kini memasuki babak baru. RK laporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut saat ini telah diterima oleh Barreskrim Mabes Polri. Ridwan Kamil tegas menyangkal memiliki hubungan khusus dengan Lisa Mariana. Dia juga membantah pernah berhubungan badan hingga memiliki anak dengan Lisa. Ridwan Kamil menyatakan siap melakukan tes DNA untuk membuktikan klaim Lisa soal anak. Tes DNA juga bakal dijalankan RK jika atas perintah hukum. Situasi malah makin rumit. Di tengah kasus dugaan perselingkuhan RK dan Lisa Mariana, mantan muncikari prostitusi artis, Robby Abbas, juga ikut buka suara. Disebutnya, RK memiliki hubungan dengan beberapa wanita lain. Kasus ini seolah jadi pertanyaan publik. Apalagi Ridwan Kamil dikenal sebagai sosok yang romantis. Dirinya juga kerap menebar kemesraan dengan sang istri. Iya, kelihatannya bucin. Saya suka lihat di HP gitu ya, di medsos. Kok bisa gitu Pak Ridwan Kamil begitu, benar apa enggak gitu. Ternyata kesininya saya nggak sangka juga ya. Saya kaget banget, benar-benar kaget. Setelah korban anaknya meninggal ya, terus tahu-tahunya muncul beliau itu ternyata selingkuh. Karena sekarang kan lagi masa-masa politik ya, kemarin juga. Terus kejadian yang RK alami sekarang ini, saya rasa mungkin juga ini karena ada kaitan politik ya. Disuguhkan dengan cerita-cerita miris yang tak kunjung henti dari perilaku para pejabat publik yang sudah tak lagi memegang tampuk kekuasaan. Mulai penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan terlibat skandal dengan wanita idaman lain. Banyak justru terbongkar saat tak lagi menjabat dan hadapi masalah terkait harta, tahta, dan wanita. Rakyat memiliki tuntutan dan harapan yang tinggi kepada aparat negara. Saking tingginya, tak heran perilaku yang kurang terpuji yang dilakukan pasti langsung jadi sorotan tajam. Orang yang kemudian pintar, orang yang bisa dipercaya gitu ya, kemudian orang yang bijak dan lain sebagainya. Itu kan sebuah kriteria ideal menurut saya. Nah, harusnya dengan tadi status, kalau secara sosiologi kembali lagi ada status, ada peran. Ketika dia diberikan status nih sebagai seorang pemimpin, sebenarnya di ADART atau SOP yang ada itu kan jelas ya, kalau dia jadi pemimpin, perannya itu ngapain gitu loh. Dia harus melakukan apa saja, dan tentunya adalah dia bisa dijadikan sebagai contoh kan kepada yang dipimpinnya tadi. Masyarakat pada dasarnya berhak berpendapat, melontarkan kritik, dan mengawasi pejabat atau aparatur negara. Hak itu pun dijamin oleh konstitusi dan hukum sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Banyak di antara kita yang pasti ragu-ragu untuk mengkritik Ridwan Kamil karena dianggapnya itu persoalan yang sifatnya personal sekali. Apalagi pembahasannya sudah dibawa seakan-akan ke wilayah infotainment gitu ya, jadi bukan soal publik. Nah, tapi saya ingin bilang bahwa kita harus secara tegas memang membedakan mana yang privat, mana yang publik. Ketika seseorang, mau Ridwan Kamil kah, atau misalnya saya sendiri begitu ya, sebagai orang biasa, ketika sudah masuk wilayah publik, dalam arti dia menjadi pejabat publik, sebenarnya perilakunya itu sudah bisa disorot sebagai perilaku publik. Publik berhak untuk menilai. Dia boleh kita kritik kalau memang dilakukannya ketika dia menjadi pejabat publik. Karena artinya dia sudah menyalahgunakan kepercayaan publik. Masalah yang muncul kemudian adalah dari aspek pemberian sanksi. Sebagai pelayan publik, sanksi yang bisa diberikan jika melanggar adalah sanksi administratif dan sanksi etis. Meski sudah ada peraturan yang mengatur, namun penerapannya masih terkesan tumpul. Ya, sebenarnya bisa saja kalau misalnya Pak Prabowo tegas
kemudian dia mendayagunakan institusi-institusi yang sudah ada. Coba perintahkan gitu loh, inspektorat semuanya harus lebih ketat untuk mengawasi siapa yang misalnya pakai mobil plat merah buat pulang mudik. Kemarin kan juga rame tuh, itu melanggar juga kan misalnya. Disiplinkan itu. Siapa yang habis cuti lebaran tapi diperpanjang, disiplinkan itu. Perangkat yang ada diaktifasi aja sebenarnya bisa dilakukan. Masyarakat memiliki peran penting sebagai mata pengawasan terhadap pejabat publik, terutama dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Jangan ada intimidasi jika rakyat melaporkan berbagai pelanggaran yang mereka temui dalam pelayanan publik, seperti korupsi, diskriminasi, atau penyalahgunaan wewenang. Tim Liputan melaporkan.